Ya, pemirsa, Anda dan saya juga tahu tentunya ada sejumlah rekam jejak dari pertandingan Indonesia pada saat berada di Piala Asia. Ini sejumlah rekam jejak ini tampaknya sedikit merugikan akibat dari keputusan wasit. Di sebelah saya ini sudah ada Bung Aun yang kembali bergabung bersama saya. Kali ini pindah tempat ya Bung ya. Kita akan bahas bersama-sama bagaimana sejumlah pertandingan di Piala Asia pada saat Indonesia melawan sejumlah negara, ada beberapa keputusan dari wasit yang mungkin ini dianggap merugikan. Bahkan netizen ini banyak juga yang sudah membuli beberapa wasit tersebut. Jadi kita akan sama-sama membedah bersama dengan Bung Aun. Ini pertama ya, pada saat pertandingan pembuka ini. Piala Asia U23 2024 di mana pada saat Qatar versus Indonesia dengan wasit yang bernama Nasrullah Kabirov. Nah ini bagaimana Bung kalau melihat pertandingan pada saat Qatar Indonesia ini? Ya ini kan laganya cukup sulit sebenarnya untuk Indonesia. Permainan berkembang tapi kemudian ada dua setidaknya keputusan wasit yang dirasa tidak fair ya? Ya tidak fair, membingungkan, salah satunya soal kartu merah. Dan juga ada beberapa pelanggaran yang rasanya harusnya dijadikan advantage untuk Indonesia tapi kemudian tidak di-call oleh wasit. Ini yang kemudian juga dianggap jadi salah satu penyebab utama kenapa Indonesia kemudian kalah di partai pembuka. Ya, saya rasa juga ada beberapa call yang juga mungkin memang merugikan, ya, termasuk ini bisa kita lihat. Ini salah satunya ya? Salah satunya memang ya pengaruh wasit ini kan juga kemudian berpengaruh terhadap pertandingan. Tapi juga saya juga melihat, nah ini juga sebenarnya hal yang kalau boleh jujur agak jarang dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu berkomunikasi dengan wasit. Karena begini, ketika wasit melakukan sebuah keputusan, kemudian bukan protes tapi berkomunikasi, itu yang saya rasa agak jarang sebenarnya. Dan ini juga yang terjadi di laga semifinal lawan Uzbekistan. Nah, ini sekarang kita hadirkan juga untuk pemirsa yang tentunya sangat viral adalah pada saat Indonesia melawan Uzbekistan. Kita kalah pemirsa 0-2 dengan wasit Shen Yinhao. Kalau ini kan sudah jelas-jelas ya Bung ya. Sampai ada protes. Viralnya ini salah satunya kontroversi kami hadirkan membatalkan pelanggaran untuk Witan, kemudian gol Ferrari yang di menit ke-61 ini dianulir juga, bahkan juga ada diberikan kartu merah ya untuk Rizky Ridho pada saat itu. Ini bagaimana juga melihatnya, Bung? Kalau untuk Shen Yinhao, saya justru paling mengherankan buat saya. Kalau misalnya VAR gol Ferrari itu memang kita bisa lihat ada kaki Ramadan Sananta di sana dan masih di posisi debatable dan juga prerogatif wasit untuk mengesahkan gol tersebut atau tidak. Jadi masih di area yang abu-abu, tapi memang saya juga termasuk yang mempertanyakan soal kartu merahnya Rizky Ridho karena terlihat sekali kalau dia tidak ada intensi untuk mencelakakan pemain Uzbekistan. Kita lihat kalau dia juga menarik kakinya kembali ketika sudah duel, menandakan kalau dia tidak berniat untuk melakukan pelanggaran. Yang harusnya saya rasa itu juga jadi bahan untuk keputusan dari wasit, tapi kemudian kan akhirnya tetap di-call sebagai kartu merah. Karena dianggap membahayakan, itu juga memang agak membingungkan. Soal pelanggaran untuk Witan juga saya rasa masih agak masih di area yang abu-abu, tapi yang memang membuat bingung adalah kejadian di kartu merah Rizky Ridho memang. Tapi kan kalau tadi Bung sempat mengatakan sebenarnya pemain itu bisa melakukan protes kepada wasit. Apakah itu bisa mempengaruhi keputusan wasit yang jika sebelumnya memberikan pelanggaran, akhirnya menganulirlah keputusan itu karena protes dari pemain ini? Sayangnya memang di sepak bola overturn jarang terjadi istilahnya. Kalau overturn kan di olahraga lain lah istilahnya, memang jarang terjadi. Tapi bisa saja terjadi kalau memang ternyata dalam bab-bab tertentu wasit merasa memang harus direview ulang. Keberadaan VAR juga tujuannya itu kan sebenarnya, mencoba melihat kembali, mereview kembali keputusan yang sudah terjadi. Apakah terjadi kartu merah kah, apakah terjadi offset atau tidak, apakah bola sudah melewati garis atau belum dan lain-lain. Jadi saya rasa memang jarang terjadi, tapi dengan pemain berkomunikasi ya, bukan protes lah, berkomunikasi dengan wasit ya, setidaknya kan membuka peluang untuk sebuah keputusan tersebut dipikirkan ulang. Ini kan mirip kalau misalnya jaksa pembela untuk berbicara dengan hakim gitu kan. Jadi apakah keputusannya bisa disesuaikan gitu. Nah ini kita sambil hadirkan profil dari wasit Sivakorn Pudom yang informasinya ini akan bertugas juga untuk di Olimpiade, tapi
masih simpang siur ya sepertinya ya. Ada yang bilang mengatakan sudah fix menjadi wasit VAR, tapi kita masih belum mendengar keputusan langsung dari FIFA. Ini adalah profilnya pemirsa. Wasit VAR RI versus Irak juga pada saat itu bertugas. Negara dari Thailand, usia 36 tahun, pernah juga menjadi wasit Liga Super Cina, wasit Piala Asia 2023 dan juga wasit Piala Asia U23 2024. Kalau yang satu ini kan Bung sepertinya memang sudah beberapa kali ya punya historis tanda kutip bersama dengan timnas Indonesia. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya pertimbangan wasit ini dipilih lagi menjadi wasit VAR? Ini yang mengatur kan FIFA juga. Betul. Ya. Pertimbangannya tapi sebenarnya seperti apa? Ya bisa jadi memang, karena kan harus diakui kalau VAR ini teknologi masih tergolong baru lah dalam berbagai aspek itu. Dan tidak betul, masalahnya di Asia belum banyak wasit yang memang capable. Bisa jadi memang akhirnya wasit Sifakon ini dipilih karena salah satu yang punya kapabilitas tersebut. Walaupun juga memang akhirnya kan ketika bukan cuma wasit yang bertugas di lapangan tapi wasit VAR juga dicek kan apakah wasit tersebut berasal dari tim ataupun negara yang secara historis dan juga secara data punya keterkaitan dengan tim yang bertanding. Misal let's say Inggris dan juga Italia bertanding tidak mungkin kan wasitnya dari Jerman gitu karena bisa jadi membebani salah satu tim yang bertanding. Begitu pula dengan, saya rasa dengan ketika Indonesia bertanding karena dengan histori yang cukup banyak dengan Thailand. Nah, memang, kenapa kalau gitu dia ditunjuk menjadi wasit? Exactly, itu juga mungkin memang jadi kebingungan juga. Kenapa kemudian yang dipilih adalah wasit dari Thailand? Karena kalau misalnya hemat saya, ketika misalnya yang bertanding kebetulan adalah Indonesia dan juga Guinea, itu kan dari Asia dan juga dari Asia dan Afrika. Dengan kemungkinan Guinea yang punya banyak bahasa Perancis, sementara di Indonesia tidak, tentu pemilihan wasitnya yang paling ideal adalah dari Amerika Utara atau Amerika Selatan sebenarnya. Dengan yang memang istilahnya lebih fair, karena dirasa tidak punya kaitan dengan satu sama lain. Idealnya demikian. Tapi kan memang saya juga menekankan, pada akhirnya bagaimanapun performa wasit, pada akhirnya balik lagi. Bagaimana skuad Garuda Muda beraksi di lapangan juga. Tidak hanya keputusan dari wasit yang kita tentunya mengharapkan pasti fair ya keputusan dari wasit ini. Kita mencoba berpikir positif dan tentunya tidak hanya itu tapi permainan dari skuad kita juga tentunya harus mumpuni. Nanti usai jeda, Bung akan kembali bergabung bersama Putri Viola tentunya untuk berdialog dengan sejumlah narasumber. Pemirsa kami jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali.